Hai, Lendra di sini. Selamat datang kembali di channel Spoiler Warning. Kali ini akan kembali membahas lanjutan film sequel yang berjudul Extraction. Film ini masih dibintangi oleh Tyler Rake sebagai aktor utama, dan di ending film yang pertama kita diperlihatkan Tyler tertembak dan terjatuh ke sungai. Apakah misi selanjutnya akan lebih menantang dari misi sebelumnya? Mari kita lanjut. Film dibuka dengan memperlihatkan Tyler yang terjatuh ke sungai, yang dimana adegan ini merupakan adegan di film pertama saat Tyler menjalankan misinya. Tak lama berselang, Tyler ditemukan oleh anak kecil di pinggiran sungai. Memperlihatkan Tyler sedang berada di rumah sakit dengan perawatan yang intens. Tak lama kemudian, Tyler sadarkan diri dari komanya itu. Selama berada di rumah sakit, Tyler berusaha untuk sembuh total dengan melakukan terapi yang dipandu oleh seorang petugas. Kemudian adegan berpindah yang memperlihatkan sosok pria yang bernama Zurab sedang didatangi oleh pamannya sendiri, sekaligus memberitahu bahwa saudaranya yang sedang dipenjara itu diperpanjang selama 10 tahun. Mendengar itu, Zurab lantas terlihat shock dan memunculkan amarah. Dan untuk informasi, Zurab ini merupakan ketua geng Nagazi yang akan menjadi musuh Tyler di film kedua ini. Zurab mendatangi salah satu gubernur di kotanya yang bertujuan untuk menanyakan kenapa memperpanjang hukuman saudaranya itu. Aku baru dengar tadi pagi kau menandatangani perpanjangan hukuman adikku selama 10 tahun, ucap Zurab. Adikmu melempar seorang agen di IE dari atap. Pihak Amerika mendesak kami, jawab gubernur. Ia juga mengizinkan istri dan anaknya berada di dalam penjara itu. Zurab mengatakan, jangan lupa siapa yang menempatkanmu di kantor ini dan alasannya. Satu sapi jantan utama kami sakit. Itu merupakan kata-kata ancaman. Tak lama berselang, gubernur itu dibunuh dengan menggunakan garpu yang ditusukkan ke tenggorokannya. Kembali ke Tyler yang sedang diantarkan oleh Nick dan Kan kembali ke rumah Tyler untuk peristirahatan masa pensiunnya. Layaknya seperti pensiunan pada umumnya, Tyler melakukan aktivitas pada umumnya dengan memancing, menikmati masa hidup dengan menonton TV dan kebiasaan lainnya. Tak lama berselang, ia didatangi oleh seorang pria yang tidak dikenali sebelumnya. Ia menawarkan misi untuk menyelamatkan wanita di dalam sel penjara bersama suaminya. Tak lain yang dimaksud adalah adiknya Zurab itu. Awalnya Tyler menolak. Namun setelah mendengarkan jika yang menyuruhku mantan istri Mia, mendengar itu Tyler berpikir dua kali untuk menolak tawarannya. Ternyata Mialah yang menyuruh Tyler untuk melakukan misi ini. Wanita yang bersama David di dalam penjara yang dimaksud adalah Keto, adiknya Mia. Singkat cerita, Tyler, Nick, dan Kan bersiap melakukan misinya dengan mendatangi penjara di mana ia akan membebaskan adiknya Mia itu. Tyler masuk melalui bagian belakang penjara dengan menyabotase salah satu petugas di sana. Sementara itu, Nick dan Kan bersiap di luar selagi dibutuhkan oleh Tyler. Tyler akhirnya berhasil menemukan tujuannya, namun Tyler dan Keto berhasil diketahui oleh petugas sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Karena tak ingin istrinya dibawa oleh Tyler, David pun berusaha melawan dan bertarung, dan alhasil David pun harus mati di tangan Tyler. Brother, come on, get it, go, hold her. What?
Kabar penyerangan adiknya pun terdengar oleh Jurab, yang menandakan perang lebih besar akan terjadi. Tak segan-segan, Jurab pun akan mengerahkan pasukannya lebih besar lagi. Move up. Tyler, we got you fixed. Got it. Nick, get rid of... Those are Zurab's men. One bridge down. One bridge down. Soldiers, these men are killers. Yeah. Down. Selamat dari kejaran itu, Tyler dan Keto mereka akan segera menuju ke Danau City Stajar untuk transit sebelum dia keluar dari negara itu dan terbebas. Namun dengan polosnya, Sandro menelpon Jurab dan memberitahu kemana mereka akan pergi, yang menandakan pengejaran dan pertempurannya akan lebih besar akan lebih terjadi lagi. Tak berselang lama, Jurab dan pasukannya sudah berada di bawah gedung. Sementara itu, Sandro menghubungi Jurab untuk menemuinya di gang belakang gedung. Aksi kejar dan tembak-menembak pun terjadi. Lagi dan lagi mereka berhasil selamat dari kejaran Jurab. Namun, kan harus tertembak di bagian belakang saat ingin menaiki helikopter untuk kabur. Keto dan Mia bertemu di rumah Tyler yang menandakan bahwa misi menyelamatkan Keto telah selesai. Percakapan pun terjadi antara Mia dan Tyler di mana mereka saling meluapkan emosinya. Di mana Mia mengatakan, "Kemana saja saat aku membutuhkanmu?" Tyler menjawab, "Aku sedang menyelesaikan tugasku di Kandahar. Sebagai seorang prajurit, dia harus menyelesaikan tugas perintahnya." Di waktu bersamaan, istrinya pun membutuhkan sosok suaminya itu hingga harus kehilangan anaknya itu. Hal itulah yang membuat mereka bertengkar dan bercerai. Di sela-sela obrolan, Tyler mendapati telepon dari seseorang. Tak lain tanpa terkecuali yang menelpon itu adalah Jurab. Mengajak untuk negosiasi dan menyelesaikan masalah ini dengan titik temu di lapangan udara dekat gereja St. George. Sesampainya di lokasi, Tyler memulai melancarkan aksinya dengan membombardir persembunyian Jurab. Sergo! Singkat cerita, mereka berhadap-hadapan antara Tyler dan Jurab sambil menenteng detonator bom yang dipasang di tubuh Sandro. Jurab memerintahkan Sandro untuk segera membunuh Tyler di depan matanya. Dengan perasaan dan gemetar, Sandro berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Jurab. Namun dengan pilihannya, Sandro tidak melakukan perintahnya yang membuat Jurab marah. Nick tiba-tiba datang dari arah belakang, yang menandakan ketegangan pun terjadi. Lepas dari genggaman Jurab, Sandro pun terbebas. Perkelahian pun antara Tyler dan Jurab terjadi, namun sayang sekali Nick harus tertembak di bagian perut oleh Jurab.
Film ditutup dengan memperlihatkan Taylor dan pria utusan Mia. Ia mengatakan jika kau kubebaskan dengan syarat harus menyelesaikan pekerjaan lagi, ucap pria itu. Film pun selesai, ending yang sangat membuat penonton penasaran atas kelanjutan dari film ini dan misi selanjutnya. Jujur aja, film yang tidak membosankan. Selama film berlangsung disuguhkan dengan adegan action yang sangat luar biasa serta akting dari beberapa aktor ternama, salah satunya Chris Hemsworth yang berperan sebagai Tyler Rake sebagai aktor utama di film ini. Sampai di sini dulu alur cerita film kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen request film apa yang pengen direview, silahkan tulis di kolom komentar dan discuss di sana lebih luas lagi. Oke, see you.